Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tudha'aful hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini di acara rutin tahunan Islamic Book Fair yang untuk kesekian kali kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini, yang dapat kursi maupun yang tidak dapat kursi, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan ya yang di belakang? Kalau enggak kelihatan, lihat suaranya saja. Seperti kita nonton bola di radio. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, acara ini seperti biasa merupakan kerjasama Islamic Book Fair dengan majalah Tarbawi. Bahagia kita bisa bertemu kembali, dan yang membuat saya bahagia hari ini adalah saya tidak lagi akan ditanya oleh peserta dengan pertanyaan yang berulang-ulang, kenapa Pak Anies masih menjadi Sekjen PKS? Karena sudah tidak jadi sekjen lagi. Hari ini tema kita adalah turunan dari tema IBF, tetapi kira-kira kita ini bicara tentang kearifan di sekitar kita. Sebab di Tarbawi yang sudah 13 atau 14 tahun bicara kearifan sebagai sebuah proses yang tidak berhenti dan bukan sebagai sebuah capaian yang final, kita ingin mencoba mengajak berdiskusi bersama-sama bagaimana kearifan itu kita perluas dari sekedar apa yang kita baca secara tertulis menjadi apa yang kita rasakan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kira-kira seputar yang ingin kita bicarakan bersama Ustadz atau Bapak Anies Mata. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Waktu dan kesempatan secara sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Uhayyikum ma'asyir ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan bicara tentang kearifan. Kearifan itu kalau kita cari kata Arabnya, lebih tepat sebenarnya menggunakan kata hikmah. Walaupun kata irfan di dalam bahasa Arab itu juga relatif sama artinya dengan hikmah. Jadi kalau kita mengatakan al-arifu atau al-hakim, kira-kira maknanya sama. Tapi kalau kita bicara al-hikmatu wal irfan, kita kira juga artinya sama gitu ya. Kalau kita mau mencari definisi tentang hikmah ini, itu ada di dalam definisi usul fikih. Di dalam kitab-kitab usul disebutkan al-hikmatu hiya al-asarul ladzi yatarattabu ala fi'li syai'i aw tarkih. Hikmah itu adalah dampak yang timbul dari mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Perhatikan, dampak yang timbul
dari mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ulama-ulama membedakan antara kata hikmah, karena ini sering bias ulama usul di dalam istilah terminologi usul fikih dengan istilah lain yang namanya illah. Illah itu adalah sebab kita melakukan sesuatu atau alasan kita melakukan sesuatu, atau sebab sesuatu itu dinyatakan halal atau haram. Itu ya. Nah, contoh hikmah itu dalam terapan usulnya, misalnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita melaksanakan sholat secara benar, maka dampak yang akan ditimbulkannya itu adalah dia mencegah kita melakukan kemungkaran atau sesuatu yang keji. Kalau ilat, sebab sesuatu itu dilakukan, itu biasanya penjelasan tentang mengapa hukum itu jatuhnya seperti itu, halal atau haram. Dan hukum-hukum itu ada yang dijelaskan ilatnya, ada juga yang tidak dijelaskan ilatnya. Misalnya, kenapa babi diharamkan? Itu tidak ada penjelasan tentang ilatnya. Haramnya haram mutlak saja begitu gitu ya. Nah, misalnya lagi kalau kita lihat misalnya kenapa zakat itu diwajibkan. Nah, itu ada ilatnya. Tapi kalau kita melaksanakan zakat kemudian muncul dampak sosial yang lainnya, dampaknya itu disebut dengan hikmah. Nah, saya mau menggarisbawahi kata dampak. Jadi perkataan kita itu berdampak. Perbuatan kita itu berdampak. Seseorang yang disebut arif atau disebut bijak itu adalah yang memikirkan dampak dari perkataannya atau perbuatannya. Dampak itu ada dua jenisnya dari segi waktu. Yang pertama dampak jangka pendek, yang kedua dampak jangka panjang. Nah, ulama-ulama kita mengatakan ini ada kata yang sejenis hakim, arif, dan akil, berakal. Itu relatively sejenis kalau dalam terminologi Arabnya. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa ada yang mendefinisikan siapa yang disebut dengan orang berakal. Al-aqilu anzarun nasi fil awaqib. Orang berakal itu adalah orang yang paling jauh pandangannya tentang akibat-akibat dari segala sesuatu. Jadi yang memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakannya itu. Jadi kalau kita melakukan ini sekarang, ini akan ada dampaknya begini, 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 dan seterusnya. Nah, jadi ikhwas sekalian, yang kita maksud dengan kearifan atau hikmah atau keberakalan, itu maksudnya adalah bahwa kita mengontrol setiap tindakan yang kita lakukan pertama kali bukan pada tindakannya tapi pada pikirannya. Dengan mengontrol tindakan pada pikiran itu, maka kita memikirkan segala tindakan yang akan kita lakukan sebelum kita benar-benar melakukannya. Di dalam terapannya, seringkali manusia seorang diri itu tidak pernah benar-benar bisa mendefinisikan apakah dampak dari perbuatannya itu baik atau buruk. Apakah dampak dari perbuatannya itu baik atau buruk? Atau apakah dampak dari perbuatannya itu baiknya bertahan sejenak tapi kemudian buruk yang datang sesudahnya? Manusia seorang diri itu mengalami pergulatan di dalam dirinya dengan unsur subjektivitas. Ya kan? Misalnya kalau Anda ingin menikah, begitu Anda tertarik secara fisik, lalu kita mulai berpikir apakah menikah dengan perempuan ini akan baik bagi masa depan saya atau tidak? Apakah perempuan ini akan jadi problema bagi saya atau solusi bagi saya? Ya kan? Dan kan tidak mungkin kita bertanya kepada calon istri.
Ya kan? Apakah kamu ini problem atau solusi? Gitu ya. Bisa. Hah? Kecuali kalau ada keterus-terangan yang tinggi, kita bisa meraba-raba kan? Tapi kita selalu mengalami bias. Begitu kita secara fisik tertarik, biasa aja kita mengalami bias subjektivitas itu. Iya kan? Misalnya lagi ada faktor Anda, orang ini pernah melukai Anda, menzalimi Anda. Suatu waktu Anda ada di dalam power dan mungkin punya kekuatan untuk membalas orang ini. Bias dendam itu ada. Dan mungkin kita mendapatkan pembenaran jangka pendek untuk melakukan balas dendam, revenge. Nah, biasanya kita mengalami bias subjektivitas seperti ini. Iya kan? Di dalam banyak hal, terutama waktu pilihan-pilihan tindakan itu banyak, kita pasti mengalami bias. Misalnya waktu Anda memilih jurusan, ya kan? Bias subjektivitas itu banyak. Kita memilih pekerjaan, itu bias subjektivitasnya banyak. Waktu pilihan-pilihan tindakan itu banyak, nah biasanya kita punya masalah tentang subjektivitas. Nah, biasanya karena efek subjektivitas ini, pilihan kita atas tindakan-tindakan itu seringkali tidak tepat. Seringkali tidak tepat. Dan karena ketidaktepatan itu, maka dampaknya itu akan muncul kemudian. Beberapa waktu kemudian baru kita sadar bahwa ternyata pilihan ini salah. Itu sebabnya, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menderivasi kembali makna keberakalan, makna kearifan itu di dalam implementasinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik daripada perkataan-perkataan orang itu, nah itu yang disebut orang yang ulul albab, ada akal. Jadi faktor utama yang membantu kita berakal menjadi arif itu adalah kebiasaan mendengar, bukan kebiasaan bicara. Itulah hikmahnya mata kita dua, telinga kita dua, mulut kita satu. 2 kali mendengar, 1 kali bicara. Kalau ditambah 2 kali melihat, 2 kali mendengar, baru 1 kali bicara. Karena itu ada pepatah juga yang mengatakan as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Diam itu adalah kearifan. Tapi sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Jadi jika Anda ingin menjadi arif, latihan pertamanya adalah kontrol mulut. Biasakan untuk tidak banyak bicara. Dan jika Anda harus bicara, pastikan bahwa yang keluar itu emas. Paling sedikit perak. Paling sedikit lagi perunggu, tapi yang pasti jangan racun. Ya. Itu latihan Itu latihan pertamanya. Anda pasti punya masalah. Sekarang kita hidup di dunia ekstrovert. Sekarang ini kalau Anda mau eksis, Anda harus sangat ekstrovert. Iya kan? Orang-orang introvert seperti tidak punya tempat di dunia kita sekarang ini. Padahal juga tidak demikian. Sebagian besar pemimpin besar di dunia itu introvert pada dasarnya. Nah, cuma saya ingin Anda ini penelitian yang bagus buat antum semuanya. Antum coba cari-cari search di internet itu loh. Bagaimana eksis sebagai orang introvert di dunia yang sangat ekstrovert. Search di internet, insya Allah banyak buku yang keluar di tema itu. Supaya kita mengetahui bahwa makna dari diam itu, pesan ini itu benar adanya. Ini adalah kebenaran yang abadi. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Nah, ikhwas sekalian,
kalau kita lanjutkan kembali tentang persoalan ini, arti mendengar itu apa dalam kenyataannya? Mendengar itu artinya adalah Anda memintai pendapat orang lain tentang sesuatu. Nah, bahasa agamanya ini adalah istisyarah. Minta musyawarah dengan orang. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma khaba man istasyara." Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah. Jadi jika Anda ingin memutuskan sesuatu, Anda tanya dulu pendapat orang lain, supaya kita keluar dari bias subjektivitas kita kepada pendapat orang lain. Dan sebaik-baik teman Anda adalah orang yang menyampaikan pendapatnya kepada Anda secara apa adanya.